Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudah, coba nanti baca ini. Masya Allah, menakjubkan sekali ya kisah para ummahatul mukminin. Memangnya anti lagi baca kisah siapa, Maimunah? Ini loh salah satu ibunda kita, Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh besar sekali rasa malu beliau. Masa dengan jasad yang sudah terkubur pun beliau masih menutup aurat. Gimana ceritanya tuh? Di sini disebutkan riwayat dari Al-Hakim bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dan dikuburkan dalam rumahku, aku masih bisa menanggalkan pakaianku karena mereka adalah ayah dan suamiku. Namun ketika Umar juga dikebumikan dalam kamarku, sejak saat itu aku tidak pernah menanggalkan pakaianku karena ia adalah lelaki asing bagiku. Masya Allah, rasa malu beliau sungguh luar biasa ya. Ana juga berdecak kagum ketika membaca kisah Fatimah putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau kerjakan tugas rumah sendiri sampai-sampai tangan beliau kasar. Sudah begitu, saat ada budak laki-laki yang datang ke rumahnya, Fatimah kebingungan dengan pakaiannya. Kalau ditarik menutupi kepalanya, kakinya terlihat. Kalau ditarik menutupi kakinya, kepalanya terlihat. Padahal beliau ingin menutup aurat di hadapan budak tersebut. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak perlu seperti itu Fatimah, karena ia adalah budakmu, sehingga tidak masalah jika sebagian auratmu terlihat di hadapannya. Luar biasa sekali akhlak para sahabat Nabi ya. Yang perempuan pun rasa malu dan zuhudnya tinggi. Kenapa ya, Mai? Wanita muslimah sekarang jauh sekali akhlak dan perangainya dari para sahabat dulu. Contoh mudahnya nih, wanita muslimah sekarang banyak yang berlomba-lomba memperindah paras dan pakaian. Mereka sangat antusias menampakkan keindahan mereka di media sosial yang diakses banyak orang. Kalau para sahabat dulu malu menampakkan diri, akan tetapi wanita muslimah sekarang tidak sedikit yang justru malu kalau tampil beda. Malu kalau pakaiannya biasa saja. Malu kalau nggak pakai make up tebal saat keluar rumah. Salah satu sebab utamanya adalah karena mereka tidak memprioritaskan belajar agama mereka sendiri. Islam itu seakan-akan pengakuan aja, tapi praktek sehari-harinya jauh dari praktek yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mau praktek dengan Islam kalau belajar Islam saja tidak? Akhirnya justru mereka lebih mengikuti keseharian orang-orang yang muncul di media sosial, yang terbiasa hidup mewah, pamer keelokan rupa tanpa rasa malu. Berarti belajar ilmu agama itu penting banget ya buat wanita, supaya bisa paham dan praktek sesuai dengan ajaran agama. Iya, penting banget Sauda. Soalnya kalau wanita jauh dari agama dan tidak mempraktekkannya, ia akan menjadi senjata ampuh yang digunakan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Anti ingat kan hadis yang disampaikan Ustadz kita kemarin? Sesungguhnya kerusakan Bani Israel itu bermula dari rusaknya wanita-wanita mereka. Kenapa bisa begitu, Maimunah? Karena jika wanita terlena dengan dunia, sibuk mempercantik diri, mengikuti mode, takut ketinggalan model, dan berlomba-lomba memamerkannya, dengan senang hati mereka akan mengumbar aurat mereka, dan itu membuka pintu yang lebar bagi para lelaki untuk bisa mempermainkannya dan membuka pintu zina. Nah, kalau zina sudah merajalela, bisa dipastikan kerusakan generasi itu. Iya ya, belum lagi kesibukan dengan dunia akan melalaikan wanita dari tugas utamanya secara fitrah, yaitu mendidik generasi yang baru terlahir. Sebagaimana perkataan salah seorang ahli hikmah, bahwa ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Terus, bagaimana anak-anak menjadi generasi pengejar akhirat
kalau sehari-harinya melihat ibunya sibuk mengejar mode dan mengupdate status media memamerkan auratnya. Itulah pentingnya wanita belajar agama, mengenal panutan yang sesungguhnya dan mengetahui tujuan utama kehidupan dan perannya. Alhamdulillah ya Mai, kita di Darul Wahyain banyak diajak mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi. Juga dikenalkan dengan pribadi dan perilaku para sahabat dan sahabiyat generasi terbaik. Sehingga kita nggak cuma tahu teorinya aja, tapi juga praktik aplikasinya dalam keseharian kita. Iya, Alhamdulillah. Saudah, gimana kalau kita ajak teman-teman dan adik-adik kelas kita yang dulu untuk ikutan belajar bareng kita di Darul Wahyain? Mumpung Darul Wahyain lagi buka pendaftaran nih, supaya mereka bisa merasakan manfaatnya seperti kita, dan kebaikan ini bisa menyebar luas ke banyak orang. Bagus juga ide Anti Mai. Kemarin pas liburan, Ana sudah pernah menawarkan ke salah satu tetangga Ana untuk ikut daftar ke Darul Wahyain. Sayangnya orang tuanya kurang setuju. Kenapa? Begini ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Khadijah badhe daftar kuliah ten Darul Wahyain angsal boten, Bu? Arep nyapa ning kono, Nduk? Arep golek apa? Sinau apa? Badhe belajar tafsir, hadis kalian bahasa Arab, Bu. Amargi Khadijah sampun apal Al-Qur'an. Nanging dereng paham, dadose dereng saged ngamalne, Bu. Nyapa kok kudu belajar tafsir, hadis lan bahasa Arab? Awake dhewe kan wong Jawa, Nduk, ora perlu belajar bahasa Arab. Tur kowe iki wong wadon, ora usah sekolah dhuwur-dhuwur, Nduk. Palingan kowe engko ya kerjane ngurus omah. Lah Al-Qur'an menika dawuhipun Gusti Allah lho, Bu. Kedah diamalne. Sami mawon ten griya utawi ten kantor kalian ten peken, Bu. Lah pripun badhe ngamalne nek boten mudeng dawuhipun? Lasermu arep kuliah pirang tahun ning kono, Nduk? Gangsal tahun, Bu. Gusti, kok suwe menton, Nduk? Ya wis, engko tak matur nang bapakmu sik. Nek bapakmu ora setuju, kowe langsung rabi wae. Begitu ceritanya Mai. Jadi menurut ibunya Khadijah, wanita itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Toh akhirnya juga di rumah saja. Opini seperti ini sudah banyak tersebar di kalangan awam, Sauda. Iya Mai, gimana ya kita menjawabnya? Besok coba kita tanya sama Ustazah. Barangkali beliau punya jawabannya. Baiklah, nanti kalau sudah ada jawabannya, insya Allah akan Ana sampaikan ke Khadijah supaya disampaikan ke ibunya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Saudah, Maimunah. Tafadhalah, sini, duduk bareng Ustazah sini. Jazakumullah khairan, Ustazah. Afwan Ustazah, kami mengganggu. Enggak. Ada apa ini? Nampaknya kalian sedang punya masalah. Begini Ustazah, kemarin kami berbincang-bincang mengenai rencana mengajak adik-adik kelas kita dulu untuk daftar lanjut kuliah ke Ma'had Ali Darul Wahyain. Tetapi beberapa dari mereka mendapat respon yang kurang mendukung dari orang tuanya. Mereka mengatakan, buat apa sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya di rumah aja. Iya Ustazah. Apalagi setelah tahu masa kuliah di Ma'had Ali Darul Wahyain selama 5 tahun, mereka semakin tidak mendukung. Ustazah, kira-kira bagaimana menjelaskan kepada mereka
tentang masa perkuliahan yang lama dan kebutuhan wanita terhadap pemahaman ilmu syar'i yang benar. Saudah, Maimunah, pernah dengar nggak syair seorang sastrawan Hafidz Ibrahim yang mengatakan bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi generasi pemula? Pernah, Ustazah. Al-ummu madrasah, idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu sejatinya adalah madrasah. Ketika kau mempersiapkannya dengan sebenar-benarnya, maka sungguh kau telah mempersiapkan generasi yang baik perangainya. Nah, jika sekolah pertamanya tidak punya ilmu, lalu apa yang mau diajarkan kepada para generasi berikutnya? Wanita yang akan berperan sebagai istri dan ibu ialah yang akan memberikan dan mendampingi buah hati bagaimana mempraktekkan ilmu agama yang telah dipelajarinya di madrasah dalam kehidupan sehari-hari. Jika wanita tak tahu ilmu agama, maka praktek kehidupannya akan jauh dari aturan agama. Akibatnya, generasi yang selanjutnya pun tak faham aturan agama. Seperti yang kita saksikan realitas sekarang, banyak muslimah yang tak faham agama. Akibatnya, mudah terbawa arus dunia dan dimanfaatkan musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Salah seorang ulama zaman ini yaitu Syekh Al-Ulwani hafizahullah, beliau mengibaratkan posisi pentingnya wanita dalam Islam seperti pentingnya peran para pemanah pasukan Uhud yang bertugas menjaga keamanan kaum muslimin dari serangan dari arah belakang. Dan benar saja, saat mereka lalai dengan tugasnya, kaum muslimin diserang dari arah belakang dan menyebabkan kerugian yang besar. Begitu juga wanita, saat lupa dengan tugas utama, dimanfaatkan oleh musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin dari benteng mereka yang paling rapat, yaitu keluarga atau rumah tangga. Nah, jika banyak rumah tangga yang kandas, maka takkan tercipta masyarakat dan negara yang harmonis. Saat wanita tidak praktek dengan agama, justru terlena dengan dunia, tidak ada yang menciptakan suasana ibadah di rumah. Justru yang ada, anak-anak akan mengikuti gaya hidup keluarga yang cenderung berfoya-foya dan mengejar ketenaran dunia. Apalagi jika suami sering keluar rumah. Lebih parahnya lagi, meski suami faham agama, istri yang tak faham agama tak akan mentaati perintah suaminya dalam urusan agama. Ustazah, banyaknya wanita yang mengumbar auratnya di media dan banyaknya kejadian perselingkuhan dan kejahatan seksual, apakah berkaitan erat dengan pemahaman muslimah terhadap agamanya? Justru sangat erat sekali. Bukan hanya memahami, tapi juga kesadaran untuk mempraktekkan aturan agama dalam kehidupan. Sekarang banyak muslimah yang bukan hanya jauh dari pemahaman agama, tapi juga berkiblat pada wanita-wanita kafir dalam berbagai hal. Akibatnya, hilanglah rasa malu dan terjadilah perlombaan pamer aurat di mana-mana, di mana hal itu menjadi faktor utama bagi laki-laki untuk jatuh pada pintu zina, karena wanita adalah ujian yang paling bahaya bagi laki-laki. Ustazah, berarti jika kita ingin memperbaiki kondisi masyarakat dan negara kita, termasuk dari hal yang harus diperbaiki itu kaum wanitanya juga ya Ustazah? Iya, langkah yang paling mendasar adalah mengarahkan para muslimah untuk mendalami agamanya, menumbuhkan kepedulian untuk mengaplikasikannya dalam keseharian, dan mengenalkan dengan gaya hidup generasi yang gemilang, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat dan sahabiat radhiyallahu anhum. Tapi Ustazah, haruskah menghabiskan waktu yang lama untuk semua itu? Karena beberapa orang kurang serak dengan masa kuliah di Ma'had Ali Darul Wahyain yang selama 5 tahun. Saudah, sebenarnya kebutuhan belajar dan praktek dengan agama itu adalah seumur hidup. Namun, kita perlu belajar secara fokus tentang dasar-dasar ilmu agama yang harus diketahui. Belajar ilmu agama bukan hanya sekedar memperluas wawasan dalam hal agama, tetapi belajar juga merupakan proses mendidik pribadi agar menjadi insan yang bertakwa, merealisasikan setiap ilmu yang didapati, dan membiasakan diri dengannya, supaya ilmu dan amal tidak sekedar ada di dunia pesantren kita, namun di seluruh rumah-rumah peserta didik kita. Ustazah, Ana pernah ditanya, apakah Ma'had Ali Darul Wahyain mengharuskan memakai cadar? Iya, selama masa perkuliahan di Ma'had Ali Darul Wahyain maka wajib memakai cadar, dikarenakan komplek kampusnya masih sempit.
Maka salah satu kebutuhan kita dari aturan cadar ini adalah untuk lebih menjaga mata dan menghindari fitnah. Mengingat adanya guru laki-laki dan santri putra dalam komplek. Adapun setelah lulus, silahkan mengambil pendapat ulama yang dirasa lebih kuat menurut pribadi masing-masing. Apakah juga harus berwarna hitam, Ustazah? Kenapa kebanyakan mahasantriwati Mahat Ali Darul Wahyain berpakaian hitam? Begini anak-anakku, Islam mensyariatkan untuk wanita berpakaian sedemikian rupa, tujuannya adalah untuk menutupi perhiasan pada dirinya. Dan sejatinya, wanita itu keseluruhannya adalah perhiasan. Maka dalam memilih pakaian pun, seorang muslimah haruslah memperhatikan tujuan dari aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga pilihannya bisa merealisasikan tujuan tersebut. Mau memakai warna apa saja, asal bisa memenuhi ketetapan syariat tidak masalah. Hanya saja, warna pakaian itu semakin gelap, semakin sempurna menutupi keindahan tubuh wanita. Tapi, bukan warna saja yang perlu diperhatikan. Tetap tujuan utamalah yang menjadi patokan. Begitu juga cadar, yang tujuannya adalah menutupi keindahan wajah. Maka, pilihlah cadar yang menutupi, bukan yang semakin menghiasi. Lebih dari itu, jika tujuan syariat adalah menutupi perhiasan pada wanita, maka tidak selayaknya bagi seorang muslimah yang berpakaian syar'i mengekspos dirinya di media untuk tujuan memamerkan keindahan. Ingat anak-anakku, Islam bukan sekedar merubah pakaian dan penampilan, tetapi sebagaimana kita berusaha memperbaiki pakaian kita, semestinya kita juga semangat menggali ilmu untuk meningkatkan kualitas iman dan amal kita, agar lebih dekat dengan ridho Allah secara lahir dan batin. Teruslah mencari ilmu, meningkatkan kualitas iman dan kepribadian kita, menuju pribadi yang mengikuti jejak para salaf secara lahir dan batin. Saat kita mendapat hidayah untuk merubah pakaian kita menjadi lebih sesuai dengan syariat, maka hal itu menjadi penyemangat juga bagi kita untuk selalu haus dengan ilmu, demi meningkatkan kualitas iman dan akhlak kita. Begitu ya Ustazah? Betul. Berarti memang kita harus bersabar dalam menuntut ilmu ya Ustazah? Iya Saudah, menuntut ilmu itu adalah ibadah. Jadi, semakin lama anti menuntut ilmu, semakin banyak pula pahala yang anti dapat. Dan insya Allah akan terbentuk dalam diri anti sebuah karakter muslimah yang kuat. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustazah atas penjelasannya. Kita jadi semakin bersemangat mengajak teman-teman untuk lanjut menimba ilmu. Barakallahu fikuma. Apa yang diadakan di Mahat Ali Darul Wahyain ini hanyalah salah satu upaya yang semoga bermanfaat untuk perbaikan umat. Jadi, jangan bosan juga untuk mengajak siapapun pada kebaikan dimanapun kalian berada. Insya Allah Ustazah.